Di taman, Yang Ginmo menatap Kim Wong dengan tatapan marah. Kim Wong melihat Ginmo memasukkan tangannya ke dalam saku. Ia mengernyit tidak nyaman lalu menegurnya. Kim Wong berkata, "Hei, ada apa dengan sikapmu? Keluarkan tanganmu dari saku sekarang." Namun Ginmo tidak menjawab, ia hanya melangkah maju beberapa langkah. Kim Wong merasa ada yang aneh, ia menoleh ke Ganmo dengan bingung lalu menunduk. Saat itu ia melihat Ganmo mengepalkan tangannya dengan erat. Kim Wong berpikir dalam hati, "Sial, apa yang sedang terjadi di sini?" Tiba-tiba Ganmo melayangkan tinju langsung ke wajah Kim Wong. Namun Kim Wong dengan cepat berhasil menghindar. Pukulan berikutnya dari Ginmo yang mengarah ke samping juga bisa ia elakkan tepat waktu. Dengan kesal, Kim Wong menggerutu pelan. "Sialan, dasar brengsek si Ginmo." Belum sempat ia selesai bicara, tinjunya mendarat keras di pinggang Ginmo dan membuatnya menjerit kesakitan. Pria berambut merah segera menyerang. Melihat itu, Kim Wong menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Sialan, bajingan-bajingan ini." Rambut merah itu menendang dada Kim Wong hingga ia terhuyung. Saat itu juga, pria berambut abu-abu menyerbu. Kali ini Kim Wong tidak sempat menghindar, tinjunya mengenai pipi Kim Wong dengan keras. Pria berambut hitam segera memanfaatkan kesempatan. Saat Kim Wong masih goyah, ia menendang tubuhnya hingga Kim Wong terlempar ke belakang. Ginmo tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia kembali menghantam wajah Kim Wong. Wajah Kim Wong mulai bengkak karena pukulan beruntun itu. Dengan hati terbakar amarah, ia mengumpat dalam hati, "Bangsat, brengsek sialan." Namun tubuhnya kaku berdiri, sementara keempat orang itu mengerubunginya seperti sekawanan zombie yang ingin merobek mangsanya. Di rumah sakit, Ena tampak sangat murung. Ia teringat saat Daegun memimpin kelompok mereka bertarung, lalu bergumam lirih. Apakah semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan seperti ini? Kembali pada Kim Wong. Kini ia benar-benar tidak mampu melawan keempat orang itu sendirian. Satu-satunya pilihan terbaik hanyalah melarikan diri. Dengan pikiran itu, Kim Wong segera berusaha kabur. Keempat orang itu langsung mengejar. Rasa dendam dan amarah lama membuat mereka seperti anjing gila yang mengejar mangsanya tanpa henti. Kim Wong berlari sekuat tenaga, sementara Ginmo dan yang lain mengejarnya tanpa melambat sedikitpun. Mereka berlari dari satu gang ke gang lain. Sesekali Kim Wong menoleh ke belakang, mencoba memastikan apakah dirinya berhasil menjauh. Namun ia tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Melihat itu, Ginmo langsung menyerbu dengan tinju terangkat, siap menghantam keras. Beruntung Kim Wong berhasil menyeimbangkan tubuh, ia menghindar dan bahkan sempat menamparkan wajah Ginmo dengan pukulan mengejutkan. Tetapi menghadapi empat orang sekaligus jelas mustahil. Satu dari mereka menendang perut Kim Wong dengan keras, tubuhnya terpental menabrak dinding di dekatnya. Pria berbaju abu-abu mengerutkan kening lalu berteriak kesal. "Kami masih menahan diri, dasar brengsek." Ginmo menyeringai dan menambahkan dengan nada mengejek. "Hahaha, kenapa lari kayak pengecut begitu? Kami bahkan belum benar-benar menyentuhmu, tapi kau sudah panik. Aku sudah bilang, kau akan menuai apa yang kau tabur. Selama ini kau selalu menginjak-injak kami, pasti kau menikmatinya kan? Lihat wajahmu sekarang, mirip pantat monyet, hahaha." Kim Wong terduduk di dinding, matanya penuh kecemasan menatap mereka. Ginmo mengerutkan kening lalu berkata dingin, "Sekarang apa yang bisa kau lakukan sendirian? Menyedihkan sekali. Dulu aku bodoh karena selalu menuruti perintahmu. Kim Wong, aku bersumpah tidak ingin melihat bajingan sepertimu lagi." Di rumah sakit, seorang pemuda terbaring tak sadarkan diri. Ena berdiri di samping ranjang, menatap Jiwon dengan mata penuh kesedihan. Semakin lama ia menatap, hatinya semakin berat. Ia menggigit bibir berusaha menahan emosinya, namun perasaan tak nyaman terus menyeruak di dalam dirinya. Dalam hati ia bergumam pelan, "Jiwon, orang-orang yang melakukan ini padamu akan kubuat mereka membayar. Jadi Jiwon, tolong bangunlah. Tolong dengarkan permintaanku." Di sekolah, seorang murid laki-laki mengangkat ponselnya dengan bersemangat, wajahnya terlihat penuh antusias. Murid itu berkata, "Hei, kalian sudah dengar belum? Tadi malam Kim Wong dipukuli habis-habisan oleh Ginmo." Sambil bicara ia membuka video dan menunjukkannya pada teman-temannya. Seorang murid lain yang menonton mengklik lidahnya lalu berkomentar, "Wah, Kim Wong memang sampah, sok jago terus. Lihat sekarang, jadi bahan tontonan." Belum sempat ucapannya selesai, pintu kelas tiba-tiba terbuka keras.
Gang Ganmo masuk dengan penuh kesombongan, setiap anggotanya melangkah dengan dagu terangkat tinggi. Murid-murid yang melihat mereka berbisik pelan. Sepertinya ketua kelas sudah berganti ya. Begitu Ganmo masuk, ia langsung menaruh kakinya di atas meja dengan santai sambil tertawa keras penuh kemenangan. Ganmo berkata, "Hahaha, dasar bajingan Kim Wong, masih belum muncul juga ya, sepertinya dia tidak berani datang lagi ke sekolah." Dua murid yang berwajah penurut menghampiri dengan sopan lalu bertanya, "Ganmo, bagaimana dengan tugas antar barang? Apa masih harus kami lakukan seperti biasa?" Ginmo merasa puas, lalu menoleh pada temannya yang berambut hitam dan bertanya, "Menurutmu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" Pria berambut hitam itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, "Mari kita adakan perlombaan, pemenangnya akan jadi pengantar barang yang baru." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah pintu. Ginmo menoleh, jantungnya berdebar saat melihat Daegun masuk. Ginmo langsung gemetar dan terbata-bata menyapa, "Daegun, selamat pagi." Tanpa menunggu lama, Ginmo buru-buru mengeluarkan tangannya dari saku dan menurunkan kakinya dari atas meja. Postur angkuhnya menghilang, berganti sikap lebih rendah hati dengan nada suara yang jauh lebih lembut. Dengan gugup Ginmo bertanya, Daegun, kau kemari untuk apa?" Daegun hanya tertawa pelan, tatapannya dingin dan tajam. Ia berkata, "Selamat ya, sekarang kau sudah jadi pemimpin baru, kau kelihatan sangat senang dengan posisi itu." Ginmo menggaruk kepalanya sambil tertawa canggung. "Haha, ya, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tapi terima kasih Daegun, semua ini juga berkat dirimu." Mendengar itu, ekspresi Daegun langsung berubah serius. Ia menatap tajam ke arah Ganmo dengan suara dingin. "Sekarang putuskan, mau gunakan posisi pemimpinmu untuk melawanku, atau mau menerima pukulan lalu berhenti." Dengan ketakutan, Ginmo berdiri sambil menutupi tubuh bagian bawah dengan kedua tangannya, wajahnya penuh rasa takut. Ia memohon, "Daegun, kumohon, pukul aku dengan ringan saja." Daegun menyeringai lalu menjawab, "Ringan ya, baiklah." Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang berani bicara, hanya berdiri terpaku melihat adegan itu. Daegun perlahan mengangkat tinjunya sambil tersenyum, lalu berkata, "Baik, aku akan memukulmu ringan." Tinju Daegun mendarat di pipi Ginmo. Namun Ginmo merasa aneh, tubuhnya terasa ringan, pikirannya mendadak lebih jernih. Dalam hati ia bergumam, "Dia memukulku, tapi kenapa rasanya begitu lega, seolah tubuhku melayang ke atas, seperti sedang terbang begitu saja." Tiba-tiba kesadarannya kembali, ia terkejut. "Sial, apa yang terjadi? Sejauh ini aku melayang, berhenti, mana mungkin satu pukulan bisa membuatku terbang sejauh ini." Kenyataannya, pukulan Daegun sangat kuat hingga membuat Ginmo terhempas keras ke tanah. Tubuhnya tak bergerak, wajahnya penuh kebingungan seolah jiwanya meninggalkan raganya. Daegun memandangnya lalu mendecak kesal. "Tech, dasar bocah." Setelah itu ia menoleh pada yang lain, wajah mereka semua memucat. Daegun tersenyum tenang namun suaranya penuh wibawa. "Jadi kalian semua ikut terlibat, apa aku harus mengurus kalian sekaligus?" Melihat keadaan makin gawat, pria berambut hitam cepat-cepat mengangkat tangannya tanda menyerah. Dengan suara bergetar ia berkata, Hei, kakak, kami sudah bukan satu geng lagi kan, gengnya baru saja bubar 3 detik yang lalu." Daegun meletakkan tangannya di pundak pria itu lalu menarik napas panjang dengan kesal. Daegun mendekat ke pria berambut hitam lalu berbisik dengan nada tegas, "Ingat, mulai sekarang jangan pernah lagi berkumpul untuk menindas orang lain dan membuat keributan. Lebih baik kalian hidup tenang dan urus saja urusan masing-masing, mengerti?" Mendengar itu, ketiga pria itu serentak berteriak dengan suara penuh ketakutan. "Ya, kami mengerti." Daegun menatap mereka sekali lagi sebelum berbalik dan keluar dari kelas. Begitu sosoknya menghilang, pria berambut merah menggaruk kepalanya sambil bergumam dengan frustasi. "Mulai sekarang, mimpiku adalah jadi kaleng penyok." Mendengar itu, pria berambut abu-abu langsung menyahut sambil tertawa mengejek. "Mau lomba? Siapa hidupnya yang paling hancur? Aku yakin aku akan menang." Daegun baru saja keluar kelas, saat pria berambut abu-abu itu berubah nada, menghela napas. "Dia benar-benar orang terkuat yang pernah kutemui." Ia lalu menoleh pada Ganmo, menamparkan pipinya, dan berteriak, "Bangun, bajingan." Setelah mengalahkan ketua dari 4 kelas, Daegun berjalan di lorong dengan aura seperti dewa. Ganteng, kuat,
dan terampil bertarung, membuat semua orang harus menoleh padanya. Hanya dalam waktu seminggu sejak pindah sekolah, ia sudah menaklukkan 4 kelas. Sesampainya di kelas, ia duduk, memakai kacamata, lalu fokus mengerjakan tugas. Namun kelompok Manho tetap berdiri di sampingnya, berisik seperti monyet. Jongman berteriak, "Di angkatan ini kau adalah harta terbesar." Manho melompat dan tertawa. "Luar biasa, kau berhasil mengalahkan semua 4 kelas, benar-benar hebat." Bang Ho yang mendekat dan berbisik, "Astaga, itu keren sekali. Aku suka, aku suka." Daegun merasa sangat terganggu. Ia mengambil sebuah buku lalu mengayunkannya ringan ke wajah 3 monyet berisik itu. Ia mengingatkan, "Diamlah sedikit." Bang Ho yang mengusap wajahnya lalu berpikir, "Hehe, dibanding pertama kali aku kena pukul, yang barusan ini benar-benar lebih mirip belayan lembut." Ia lalu menoleh pada Daegun dan bertanya, "Daegun, kapan kau mau ikut main net dengan kami? Aku baru saja naik peringkat ke gold." Daegun mendorong kacamatanya pelan sambil bergumam dalam hati. "Kalian ini benar-benar menyebalkan. Tapi baiklah, kita lihat saja nanti setelah kelas." Mendengar itu, Jongman langsung melonjak kegirangan, matanya berkaca-kaca. "Astaga, sepertinya doaku akhirnya terkabul." Manho tertawa kaku. Tapi dia cuma bilang setuju saja loh, haha." Bang Ho langsung bersuara keras. "Apa maksudmu cuma setuju?" Jongman diam sebentar. "Kepalaku pusing dengar ocehanmu, lebih baik kita pergi sekarang sebelum Daegun berubah pikiran." Daegun mengingatkan dengan tegas, "Kalau kalian terus ribut begini, aku lebih baik tetap di rumah." Tiba-tiba sebuah tangan kecil menarik lengan Jongman, terdengar suara lembut. "Aku juga mau ikut." Jongman menjawab ketus. "Tapi Guri, kau bahkan tidak main League of Legends." Guri membalas dengan suara gugup. "Aku main." Jongman langsung menyahut. "Omong kosong, pangkatmu apa kalau begitu?" Guri terdiam, tak bisa menjawab. Jongman memanfaatkan kesempatan untuk mengejek. "Dasar pembohong, kau hanya bilang begitu supaya bisa ikut dengan Daegun kan, haha." Mendengar itu, gadis lemah lembut itu langsung meninju wajah Jongman sambil berteriak keras. "Diam, aku juga bisa duduk dan main Pikachu dengan kalian kalau aku mau." Suasana kelas mendadak kacau. Manho buru-buru menarik Guri menjauh, sementara Bang Ho mencoba menengahi. "Tidak sepadan, tenanglah." Namun Yuri masih menendang dan memaki dengan suara penuh frustrasi. "Kadang mulut yang lebih cepat daripada otak itu adalah sebuah kejahatan, dasar bodoh." Di kelas 5, Yuji Suk sedang menelpon, tapi panggilannya terus diputus. Susi menyilangkan tangan dengan wajah kesal lalu bertanya, "Apa Kim Wong berencana untuk keluar sekolah? Dia tidak kalah dalam duel 1 lawan 1, jadi apa masalahnya?" Yuji Suk mengingat ucapan Kim Wong, "Tentu saja aku tidak akan masuk sekolah. Kalau sampai ketemu orang-orang kelas 2 itu, rasanya sangat memalukan." Yuji menghela napas lalu berkata, "Mungkin dia tidak akan pernah kembali ke sekolah." Susi mengerutkan dahi lalu menjawab, "Tapi murid baru itu, dia tampan, jago bertarung, tapi benar-benar menyebalkan, dia terlalu sempurna." Setelah itu ia menoleh pada Juk dan bertanya, "Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau berencana menyerah begitu saja?" Murid baru itu, "Apa kau merasa kurang percaya diri sekarang setelah sendirian?" Juk menjawab dengan canggung, "Ya mungkin aku agak khawatir." Susi menghela napas, "Kalau begitu seharusnya kau tidak perlu peduli dengan popularitas sejak awal, atau kau bisa saja membuat aliansi dengan yang lain." Juk berdesah kesal, "Aliansi? Bukan berarti aku tidak terpikir. Tapi kelas lain itu kelas 4, 5, 7, 8, 9. Saat itu Juk merasa ada yang aneh. Ia menoleh ke Susi dan bertanya, "Bukankah kau bilang tidak peduli dengan popularitas?" Susi langsung memalingkan wajah dan menjawab, "Memang benar, kenapa aku harus peduli dengan peringkat itu?" Namun di dalam pikirannya, yang ada hanyalah bayangan kelas sebelumnya. Tubuhnya terasa panas, bibirnya ia gigit sambil berpikir, "Aku tidak percaya aku benar-benar mengucapkan hal itu kemarin. Dasar pria menjengkelkan, apa yang harus kulakukan untuk membuatnya menderita?" Keesokan paginya di kelas 1, Jongman masuk dengan riang gembira sambil berteriak, "Halo, Daegun ada di sini. Kemarin kau pulang dengan selamat kan?" Daegun merasa gatal, menjadi pusat perhatian begini terasa aneh. Jongman melihat Daegun sedang menulis. Ia mendekat sambil tersenyum penuh rahasia. "Kau sudah belajar sejak pagi?" Daegun menjawab santai, "Ya kenapa?" Jongman berdiri tegap lalu berkata, "Daegun, kau lebih cocok belajar daripada main game."
Daegun menghela napas pelan sambil berpikir. Menyebalkan sekali, dia mencoba mengejekku lagi. Sehari sebelumnya di warnet, Jongman berteriak, Daegun cepat lawan, bukan di sana. Sesaat kemudian layar menampilkan tulisan kekalahan. Jongman agak kesal lalu menoleh ke Daegun. Hei Daegun, kau bilang akan menggendong tim. Benarkah kau rank gold? Kau tidak pakai cheat kan? Dengan kemampuan seperti itu bagaimana bisa kau bawa tim? Saat ia bicara, suara klik mouse terdengar berulang. Jongman melihat cara Daegun menggerakkan mouse, tiba-tiba ia merinding. Daegun menegur dengan tenang, jangan terlalu tenggelam dalam game, itu bisa membahayakanmu di dunia nyata. Saat itu Park Guri ikut menoleh, lalu menegur juga, diamlah dan main saja, apa kau ingin mempertaruhkan nyawa hanya karena game? Setelah itu ia menatap Daegun, tanpa sadar ia menyibakkan rambut dengan tangan kiri, lalu berkata lembut, Daegun jangan pedulikan dia, pada akhirnya mereka yang mempertaruhkan nyawa demi game tidak mengerti apa-apa. Daegun mengangguk singkat, ya terima kasih. Tak lama kemudian suara meja dipukul terdengar keras. Park Yuri kesal sambil berteriak, sialan, kenapa kau menghalangi jalanku? Setelah memukul meja beberapa kali, hasil permainan berubah, ia terkejut lalu berteriak, oh kita menang. Daegun yang duduk di sampingnya hanya bisa terpana, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba ada tangan yang diletakkan di pinggir meja, pemilik warnet berdiri di sana dengan wajah tegas, ia menegur, kalian lihat papan itu, dilarang membanting meja atau kursi saat bermain. Park Yuri melirik ke arah papan yang ditunjuk. Lalu pria itu tiba-tiba tersenyum ramah, tapi kata-katanya jauh dari menyenangkan, kalian semua diusir dari sini. Kelompok itu terdiam, mengingat apa yang baru saja terjadi. Daegun merasa agak malu, ia pura-pura batuk beberapa kali lalu menoleh ke Manho, hei, kalau kita tidak diusir aku akan tunjukkan kemampuan asliku, sudah lama tanganku tidak dipanaskan. Dengan itu Daegun berdiri, menghela napas, baiklah, kalau begitu aku harus pergi ke kelas lain. Jinmin mengernyit bingung, apa ada orang lain yang menantang kita lagi? Daegun melepas kacamatanya dengan santai, wajah tampannya terlihat dengan ekspresi datar, ia menjawab, bukan, hanya ada beberapa hal yang harus kuurus. Setelah itu ia berjalan sendirian di lorong, sambil berpikir tentang proyek pengendalian kekerasan. Proyek ini bukan hanya soal mengalahkan para pembuat onar, tujuan akhirnya adalah memperbaiki citra sekolah. Ia berhenti di depan pintu kelas, menatap tajam sambil bersuara jelas, di mana Kim Myung-jun. Dari dalam kelas, Kim Myung-jun muncul dengan wajah canggung dan ketakutan. Haha, ada apa kau kesini? Seperti yang kau bilang kami sudah hidup tenang sekarang. Daegun menyilangkan tangan, menoleh miring dan menatapnya tajam. Oh begitu, bagaimana dengan tanganmu? Kelihatannya sudah lumayan baik sekarang. Kim Myung-jun melambai dengan wajah gembira sambil tertawa. Jadi kau datang untuk memeriksa keadaanku? Jangan khawatir, tanganku hampir sembuh. Jariku sudah bisa digerakkan. Saat ia bicara, kilatan cahaya melintas. Daegun dengan cepat menebas gerakan tangannya. Kim Myung-jun berteriak kaget. Apa yang kau lakukan? Daegun dengan tenang mengingatkan. Aku sudah bilang jangan gegabah bukan? Setelah itu Daegun berbalik pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan tempat, ia berkata, sebaiknya mulai sekarang kau hidup dengan cara ini. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Daegun lalu menuju kelas 3. Ia menatap ruangan itu sejenak sambil berpikir, aku harus tetap mengawasi orang-orang ini, tapi kelompok Sangbo belum terlihat masuk sekolah. Ia menoleh ke sekeliling, semua murid tampak senang belajar dengan tenang. Di dalam pikirannya, Daegun bergumam, pria yang dulu selalu memukul samsak sudah tidak ada, kelas ini terlihat damai, seharusnya tidak akan ada masalah, baiklah aku lanjut ke kelas berikutnya. Di kelas 6 suasana ramai, semua orang bercanda dengan gembira. Tiba-tiba seseorang menepuk meja keras dan berteriak. Yang Ganmo yang hari itu entah kenapa memakai kacamata sambil memegang buku, berteriak, kalian tidak bisa diam sebentar, aku ingin belajar. Mendengar itu, salah satu temannya langsung berteriak, hei orang yang tidak pernah menyentuh buku tiba-tiba mau belajar, apa kau gila? Aku sudah bilang kurangi main game, tapi kau tidak mendengar. Namun yang Ganmo tidak peduli, pikirannya hanya dipenuhi tentang Jina. Ia bergumam dalam hati, Jina adalah salah satu murid terbaik di sekolah ini. Untuk menjadi pria yang pantas di sisinya aku harus rajin belajar dan meraih prestasi. Saat ia tenggelam dalam pikiran itu, terdengar suara perempuan. Bersuara kesal, Susi berkata, hei yang Ganmo, kalau kau mau belajar ya belajar saja sendiri. Kenapa harus mengganggu orang lain? Wajah Ganmo langsung pucat, ia terbata, maaf Susi haha. Temannya segera menoleh sambil berbisik marah,
Hei, kenapa kau begitu kasar? Bodoh, apa kau lupa kalau itu Susi? Bagaimanapun kita masih harus hidup. Susi masih menyibakkan rambutnya, tapi tiba-tiba ingatan hari sebelumnya muncul dan membuat hatinya gelisah. Dalam pertarungan dengan Daegun, ia tidak sengaja memanggilnya ayah. Ia berpikir dalam hati, sebenarnya aku hanya asal-alasan waktu itu, tapi apa mereka percaya? Dengan perasaan kacau, Susi melambaikan tangan memanggil. Susi berkata, "Hei gemuk, cepat kemari." Ganmo buru-buru meraih bukunya lalu berlari seperti orang bodoh. Sambil bicara, "Maaf, aku minta maaf kak." Ganmo pun mendekat, lalu berbisik, "Iya ada apa?" Susi bertanya lagi, "Hei, kau ingat waktu itu kan?" Ganmo terdiam sejenak lalu menjawab, "Iya, kapan maksudmu?" Susi mengingatkan, "Hari ketika Daegun datang mencari dirimu, lalu aku muncul untuk menyelamatkanmu." Susi menanggapi cepat, "Hari itu, aku menamparkan Daegun dan kacamatanya jatuh. Saat aku sedang membenarkan rambutku, dia memungut kacamatanya lalu menatapku. Saat itu aku gugup dan tidak sengaja mengucapkan kata yang tidak pantas. Kau ingat kan? Aku tidak memanggil Daegun seperti itu. Aku hanya teringat pada pacarku dan tanpa sadar keluar begitu saja. Tidak ada maksud lain. Kau paham kan?" Ganmo mendengarkan dengan kaku, lalu menjawab singkat, "Aku mengerti." Bis Susi menurunkan suaranya dan berkata pelan, "Hei." Tak lama kemudian ia berdiri dingin sambil menggenggam buku. "Apakah kamu benar-benar mendengarkan aku dengan sikap cuekmu itu?" Yang Ganmo buru-buru menjawab, "Tidak. Aku memperhatikan dengan baik apa yang kamu katakan." Bis Susi menghela napas lalu berkata, "Baiklah, kali ini aku maafkan. Sekarang dengarkan baik-baik. Maksudku hari itu adalah..." Tiba-tiba terdengar suara familiar dari luar kelas. "Di mana Yang Ganmo?" Mendengar itu Yang Ganmo langsung berbalik dan berlari menghampiri Daegun. Dengan senyum senang ia berkata, "Daegun, apakah kau memanggilku?" Bis Susi ketika melihat Daegun tiba-tiba merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tubuhnya terasa panas terbakar api. Ia menggenggam sisir di tangannya erat-erat dan terdiam. Daegun berdiri di depan pintu kelas lalu berkata pada Ganmo, "Baik, lakukan saja seperti ini. Kau mengerti maksudku?" Yang Ganmo menggaruk kepala dan menjawab gugup, "Ah iya, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin." Daegun melambaikan tangan sambil pergi dan menambahkan, "Kalau kau membocorkan ini, kau tahu apa yang akan terjadi." "Baiklah, aku pergi dulu." Yang Ganmo membungkuk sopan, "Iya, hati-hati di jalan. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Setelah urusan dengan Daegun selesai, Yang Ganmo buru-buru kembali ke sisi Bis Susi. Sambil tersenyum canggung ia berkata, "Ah maaf tadi aku mengikuti Daegun, jadi mungkin agak lama hehe. Tapi bolehkah aku bertanya apa yang tadi kau katakan?" Bis Susi menutup matanya dan memerintah dingin, "Lepaskan kacamatamu." Yang Ganmo merasa tidak enak tapi tetap melepas kacamatanya. Bis Susi langsung memukul kepalanya dengan sisir sambil berteriak, "Berani-beraninya kau pergi saat aku masih bicara. Dasar bodoh." Yang Ganmo hanya bisa menutupi kepalanya sambil berkata berulang kali, "Ah maaf, ini salahku, tolong maafkan aku kali ini." Bis Susi akhirnya berhenti sambil menggerutu dalam hati. "Hah, gara-gara dia aku sampai berkeringat. Riasanku jadi berantakan, menyebalkan. Ya sudahlah, aku tidak akan memukulmu lagi." Yang Ganmo menatap hati-hati lalu bertanya, "Jadi, aku boleh pergi sekarang kan?" Bis Susi melirik tajam dan memanggil 3 anggota lain dari kelompok Ganmo. "Hei kalian bertiga, kemari." Ketiga orang itu segera mendekat dan menjawab serempak, "Ya Susi, kau memanggil kami." Yang Ganmo kebingungan tidak mengerti apa yang terjadi. Ia menoleh ke arah Susi dan melihat wajahnya memerah keunguan. Bis Susi memerintah dingin, "Tendang dia." 3 orang itu langsung bergerak. Satu menarik mulut Ganmo, satu menarik kerah bajunya, lalu mereka menendangnya bersama-sama sambil berkata, "Maaf Ganmo." Sementara itu Bis Susi mengeluarkan perlengkapan makeup dan mulai merapikan wajahnya sambil bergumam, "Sial, apa yang harus kulakukan dengan Daegun? Bagaimana dia bisa begitu arogan di depanku?" Bis Susi lalu menoleh lagi pada 3 orang itu dan berkata, "Sudah cukup, sekarang panggil Juk untuk datang kemari." Tak lama kemudian Juk muncul. Melihat Ganmo tergeletak di lantai, ia bertanya penasaran, "Ada apa dengan orang ini? Dia mati ya?" Bis Susi menjawab santai, "Dia hanya berani menantangku.
Juk menarik kursi dan duduk lalu berkata, "Jadi, kau masih ingat apa yang kau katakan padaku terakhir kali?" Bi Suzy menjawab singkat, "Aliansi kan?" Juk mengangguk lalu menatapnya. "Aku masih berpikir tentang itu. Tapi kenapa kau ingin melakukannya?" Bi Suzy ragu lalu menjawab, "Kenapa lagi? Aku hanya ingin mengerjainya." Juk mengangguk dan berkata, "Kalau itu tujuanmu, tinggal bilang saja pada pacarmu. Selesai sudah." Bi Suzy terkejut lalu wajahnya memerah. "Tidak, aku tidak bisa. Kalau aku katakan, mungkin dia akan mati saat itu juga. Ini sulit sekali. Yang kuinginkan hanya satu. Suatu hari nanti dia harus berlutut di kakiku, menjadi pijakan kakiku, lalu berterima kasih dengan berkata, 'Terima kasih Suzy sudah memberiku kesempatan untuk melayanimu.'" Dalam hatinya Bi Suzy masih bergumam penuh emosi. Ia membayangkan Daegun benar-benar berlutut di kakinya. Suzy berkata dalam hati, "Pada saat itu aku akan tersenyum puas dan berkata akhirnya kau tahu siapa yang lebih tinggi darimu." Tak lama kemudian kepala departemen masuk membawa beberapa dokumen. Ia menyapa sopan, "Selamat pagi ketua, selamat pagi Direktur Kim." Oli menoleh sambil tersenyum dan menjawab, "Oh, kau sudah datang." Kepala departemen menyerahkan tablet lalu berkata, "Saya membawa rancangan proyek ini. Apakah Anda punya waktu untuk meninjaunya?" Oli melihat sekilas dokumen itu lalu berkata, "Ini terlihat bagus, proyeknya cukup menarik. Sepertinya Daegun mengerjakan tugasnya dengan baik, progresnya sesuai rencana. Aku perlu bertemu dengan kepala sekolah Bongon untuk membicarakan beberapa hal. Tolong atur janji temu di tempat yang sama seperti sebelumnya." Kepala departemen mengangguk, "Baik, saya mengerti." Oli menambahkan, "Pekerjaan Daegun memang baik, tapi tetap pastikan semuanya diperhatikan. Ini proyek penting, kita harus meminimalisir kesalahan." Kepala departemen menunduk sopan lalu berkata, "Baik, kalau begitu saya pamit dulu untuk mengurus hal ini. Selamat menikmati waktu Anda di sini." Ia pun pergi meninggalkan ruangan. Pengawal yang berdiri di sudut ruangan sempat melirik kepergiannya dengan tatapan mencurigakan. Direktur Kim kembali tersenyum lalu berkata, "Sepertinya akhir-akhir ini Anda sangat sibuk dengan pekerjaan ya?" Oli menjawab singkat, "Memang, ada beberapa proyek penting yang harus saya tangani. Nanti saya akan bicarakan lebih lanjut dengan Anda." Sementara itu, kepala departemen yang baru saja keluar tiba-tiba berhenti dan menoleh kembali ke dalam, hatinya diliputi rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Adegan kembali berganti. Di sekolah, sore hari, ruang perlengkapan tampak sepi dan sunyi. Di dalam, Gisuk mengundang beberapa tokoh penting yang tersisa untuk rapat. Ia berkata, "Baik, rapat kita mulai." Park Jine lalu bersuara, "Apakah semua sudah hadir?" "Baiklah, hanya ada 5 orang. Kalau begitu kalau kau punya sesuatu katakanlah langsung." Kang ikut menambahkan, "Ya, kau mengumpulkan kami semua pasti ada urusan penting. Cepat saja katakan, semua orang sibuk dan tidak punya banyak waktu." Park Duene tampak tidak peduli. Ia terus memeriksa ponselnya sambil mengumpat, "Sial, ini benar-benar kacau, sudah di titik terendah." Lee Sunun yang terlihat berwibawa dengan kacamata namun dikenal sebagai bos kelas N9 tersenyum tipis dan berkata, Kurasa rapat ini ada hubungannya dengan anak baru itu kan?" Dia baru pindah tapi sudah mengalahkan beberapa pemimpin dari kelas bawah. Semua orang membicarakannya, ini menggemparkan seluruh sekolah. Juk menimpali, "Benar, kau tidak salah. Tapi selain itu ada hal lain yang lebih penting. Melihat situasi sekarang, kita tidak bisa membiarkan Daegun bergerak sesuka hati. Kalau dibiarkan, posisi kita semua akan goyah." Park Jine mengangkat alis lalu bertanya, "Jadi apa yang kau rencanakan?" Juk menjawab tenang, "Aku ingin membentuk aliansi. Kita satukan kekuatan kelas 4, 7, dan 8, termasuk kelompok kita. Hanya dengan begitu kita bisa menjatuhkan Daegun." Kang menyahut sambil tertawa kecil, "Aliansi? Terdengar menarik. Tapi apa kau yakin semua bos itu mau bekerja sama?" Lee Sunun menepuk meja lalu berkata, "Kalau aku pribadi tidak masalah. Selama ada keuntungan untukku, aku bisa ikut. Tapi kalau gagal, jangan harap aku akan menanggung resikonya." Park Duene akhirnya berhenti menatap ponselnya dan ikut menimpali, "Baiklah, aku juga setuju. Yang penting kita bisa menghabisi anak itu, aku sudah muak mendengar namanya." Gisuk mengangguk puas, "Bagus, jadi semua sepakat. Mulai hari ini, kita resmi membentuk aliansi."